فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: walil imani bil qadari fawaid. Dan beriman dengan takdir memiliki beberapa faedah. Masuk juga ke dalamnya qada. Paham? Karena disebutkan hanya sendirian saja di sini qadar. Maka masuk ke dalamnya makna qada. Dan beriman dengan takdir memiliki beberapa faedah. Minha diantaranya. Awalan, yang pertama, annahu min tamamil iman. Bahwasanya dia termasuk kesempurnaan keimanan. Wala yatimul imanu illa bidzalik. Dan tidak akan sempurna keimanan kecuali dengannya. Dengan beriman kepada takdir. Sehingga ini salah satu penyempurna keimanan kita. Salah satu rukun iman. Dengan mengimaninya, maka kita dapat faedah berupa kesempurnaan apa ini? Keimanan. Tsaniyan, yang kedua, annahu min tamamil iman birrububiyah. Secara khusus, lebih spesifik lagi. Bahwasanya ini termasuk penyempurna beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lianna qadarallahi min af'alihi. Dikarenakan takdir Allah termasuk perbuatan siapa? Allah. Salah satu perbuatan Allah adalah menakdirkan. Di masa yang lampau, ini kan perbuatan siapa? Allah menakdirkan sesuatu untuk terjadi di masa yang akan datang. Dan ketika mewujudkan perbuatan tersebut atau takdir tersebut, ini perbuatan siapa semuanya? Allah. Baik yang di awal ataupun yang ketika diwujudkan takdir itu, ini semuanya perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Salitan, yang ketiga, raddul insan umurahu ila rabbih. Dengannya seseorang akan mengembalikan segala urusannya kepada Rabb-nya. Kenapa? Karena dia tahu semuanya sudah ditentukan oleh Allah dan yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan beriman dengan takdir, seseorang akan mengembalikan seluruh urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari sebelum itu terjadi, semuanya sudah ditentukan akan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terjadi pun yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza 'alima anna kulla syai'in biqada'ihi wa qadari. Karena jika dia mengetahui bahwasannya segala sesuatu terjadi dengan qada dan qadarnya, fa innahu sayarji'u ila Allah. Maka dia pasti akan kembali kepada Allah. Fi daf'id dharra wa raf'iha. Dalam rangka untuk mencegah kemudaratan atau mengangkatnya. Mencegah sebelum apa ini terjadi. Ketika dia tidak menginginkan terjadinya suatu kemudaratan, dia serahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi pun dia ingin hilang mudarat tersebut, dia serahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yudifu sarra ila Allah. Jadi ketika dapat mudarat, ketika dapat yang tidak senang, yang tidak enak. Ketika mendapat kesenangan pun juga sama. Dia akan mengembalikan itu kepada siapa? Allah. Dia tidak akan bangga diri. Dia tidak menganggap kesenangan yang dia dapatkan, keenakan yang dia dapatkan adalah hasil kerja kerasnya semata. Sehingga dia nggak besar kepala. Rezeki yang dia dapatkan, nikmat yang dia dapatkan, dia sandarkan semuanya kepada siapa? Allah. Sebelum ini terjadi pun toh sudah ditakdirkan Allah, aku akan apa ini? Mendapatkannya, sehingga dia nggak akan besar kepala, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan tertipu dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Dengan ini, beriman kepada takdir membuat seseorang menyerahkan semua urusannya. Baik dharra, perkara yang tidak mengenakan, atau sarra, perkara yang mengenakan. Semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ya'rifu annaha min fadlillahi alaihi, dan dia menyadari bahwasanya itu adalah karunia dan pemberian dari Allah SWT. Namanya pemberian, masa sombong? Enggak pantas. Malu-maluin kalau orang kayak kita bahasanya. Pemberian aja kok dibanggakan, kok disombongkan. Bukan hasil kerja keras dia. Malah bangga dan pamer kepada orang lain. Padahal cuma dia apa ini? Dikasih. Tapi kadang kita tertipu, makanya kita bangga dengan apa yang kita miliki karena kita kurang sadar saat itu bahwasanya yang kita dapatkan ini pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu enggak sempurna keimanan kita dengan takdir, enggak terbetik di benak kita bahwasanya jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu sudah ditakdirkan oleh Allah, hari ini tanggal sekian, jam sekian di tempat ini kamu akan dapat ini. Udah Allah tentukan, kamu dikasih, itu dikasih. Ada dikasih sombong-sombongkan. Nanti aku punya ini. Malu-maluin. Memalukan hal yang kayak gitu. Nah, iya kan? Nah, ini pentingnya beriman dengan takdir sehingga membuat kita tidak jumawa. Membuat kita tidak pede, terlalu bangga diri dengan apa yang ada di tangan kita. Dengan kepandaian kita, dengan keahlian kita, dengan harta benda kita, dengan semua yang kita miliki. Karena kita yakin bahwasanya semua itu dengan takdir dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang sabiqan, yang terdahulu, kita nggak akan mendapatkannya sekarang. Ya tidak? Nggak akan terjadi. Yang nggak masuk dalam catatan Allah, tiba-tiba apa ini? Muncul perbuatannya atau kejadiannya. Mungkin tidak? Nggak akan. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki oleh Allah akan jadi. Yang tidak dikehendaki Allah nggak akan apa ini? Jadi. Oh, sudah diingin oleh Allah jauh-jauh hari. Nah. Rabi'an, yang keempat. Annal insan ya'rifu qadra nafsi. Yang tadi kita sebutkan. Yang tadi masalah pengembalian perkara kepada Allah. Lanjutannya, seseorang akan menyadari kadar dirinya. Supaya nyadar diri, supaya tetap kakinya itu menginjak bumi, tidak terbang ke langit, supaya tetap membumi, menginjakkan kaki di bumi, tetap napak kakinya. Wala yafkhar idza fa'ala al-khair, dan tidak bangga ketika berhasil melakukan kebaikan. Karena itu hasil dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menjawab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya lain daripada yang lain. Kalau yang lain diikuti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika hayya 'alatain diganti. La haula wala quwata illa billah. Ini fungsinya untuk menyadarkan kita bahwasanya kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, bisa pindah dari rumah ke masjid. Yang tadinya tidak di atas ketaatan berubah menjadi ketaatan dengan pergi ke masjid. Ini hasil dari kekuatan dan bantuan dari Allah. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan hasil kerja keras kita, bukan karena kita yang membiasakan diri kita ke masjid, makanya kita bisa melangkahkan kaki, bukan. La haula wala quwata illa billah. Kamu bisa menjawab panggilan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu karena la haula wala quwata illa billah. Makanya diingatkan supaya tidak tertipu dengan amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Ini fungsinya beriman dengan takdir, menyadari kadar diri sendiri. Nah, supaya kita tahu betapa lemahnya kita ini. Kalau bukan karena ditakdirkan oleh Allah, nggak akan berhasil kita melakukan satu kebaikan pun, sekecil apapun itu, tidak akan. Khamisan, yang kelima. Haunul masaib alal abdi. Ringannya musibah bagi hamba. Dapat musibah terasa ringan. Kenapa? Dia sudah tahu jauh-jauh hari sudah ditentukan oleh Allah, sudah dirancang oleh Allah. Dan semua yang dirancang oleh Allah pasti akan terjadi. Sehingga terasa ringan musibah itu bagi dirinya. Karena sudah lama, sudah jauh hari ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ditakdirkan Allah dia tahu pasti akan terjadi. Sehingga dia sadar tidak akan bisa cara bagaimana dia bisa menghindar dari musibah tersebut. Nggak ada yang dia sesali. Semakin sempurna keimanan dengan takdir, semakin tidak ada rasa bebannya ketika dapat musibah, terasa ringan. Oh ya sudah, yang dari dulu Allah inginkan, percuma aku mau ngapain pun nggak akan
terhindar aku dari musibah tersebut. Iya tidak? Iya. Nah, li'annal insan idza alima annaha min indillah. Dikarenakan seorang hamba jika mengetahui bahwasannya musibah itu datangnya dari Allah, hanat alaihil musibah, maka akan terasa ringan baginya musibah tersebut. Faya'lam annaha min indillah, maka dia pun menyadari bahwasannya musibah tersebut datangnya dari Allah. Fayarda wa yusallim, maka dia pun ridha dan dia pun pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelewatan. Oh, kelewatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan menunjuki hatinya. Salah satu tafsirannya, qala Alqamah rahimahullah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan menunjuki hatinya. Ini ayatnya letter lucknya seperti itu. Lihat tafsirnya. Qala Alqamah rahimahullah, berkata Alqamah rahimahullah, huwa rajul. Ini adalah tentang seseorang tusibuhul musibah, yang ditimpa oleh musibah. Faya'lam annaha min indillah, kemudian dia sadar bahwasanya musibah tersebut datangnya dari Allah. Fayarda wa yusallim, maka dia pun ridha dan dia pun pasrah. Ini bentuk hidayah Allah kepada hatinya. Allah arahkan hatinya, Allah bimbing hatinya untuk ridha dan pasrah menerima apa ini? Menerima musibah tersebut. Wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan apanya Allah? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang orang yang ditimpa musibah, kemudian dia ridha, kemudian dia yakin dengan takdir dari Allah, maka dia pun akan mendapatkan hidayah untuk hatinya, diberi hidayah hatinya oleh Allah untuk dia ridha dan pasrah kepada takdir tersebut. Sehingga wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan takdir kepada Allah, tatkala dapat musibah, yahdi qalbah, Allah akan menunjukkan, mengarahkan hatinya untuk bisa ridha dan pasrah. Sehingga terasa ringan namanya musibahnya. Nah, yang keenam dan seterusnya masih banyak lagi. Insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Ini 5 faedah dan manfaat yang akan kita dapatkan tatkala kita beriman dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.